Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winda Amalia dengan NIM 25980199898. Saya akan menampilkan video micro teaching dan refleksi saya di mata kuliah Pendidikan Berkelanjutan Berbasis Teknologi dan Konservasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Apakah ada yang tidak masuk? Alhamdulillah masuk semua. Masuk semua ya, alhamdulillah sehat semua. Baik, alhamdulillah kita dapat berkumpul di pagi hari ini dalam pembelajaran IPA tanpa halangan suatu apapun. Baik, selanjutnya sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan salah satu bisa memimpin doa atau saya tunjuk. Silakan Mbak Nabila bisa memimpin doa. Baik, sebelum mulai belajar pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Baik, seperti sebelumnya terkait dengan kesepakatan kelas yang telah kita buat, lingkungan belajar harus bersih dari kotoran dan sampah. Silahkan anak-anak dilihat kanan kirinya, kemudian depan belakangnya. Jika masih ada sampah bisa dibuang dulu di tempat sampah. Sudah bersih semua ya. Baik, dengan lingkungan belajar yang bersih maka kegiatan pembelajaran akan berjalan dengan nyaman dan lancar. Baik, apakah ada yang masih ingat pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa? Kesehatan lingkungan. Kesehatan lingkungan. Nah, materi kesehatan lingkungan mencakup apa saja? Ada penyakit, sanitasi, apalagi ketersediaan air bersih, kemudian pengelolaan sampah. sama satu lagi apa? Penerapan pola hidup bersih dan sehat. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan ke subbab yang berikutnya, yaitu terkait dengan pemanasan global. Untuk tujuan pembelajarannya ya pertama yaitu murid-murid dapat menjelaskan terkait dengan penyebab pemanasan global. Kemudian yang kedua, menganalisis dampak pemanasan global terhadap lingkungan dan merancang aksi sederhana untuk mengurangi pemanasan global. Untuk indikator ketercapaian tujuan pembelajarannya, yang pertama, murid dapat menjelaskan penyebab pemanasan global melalui studi kasus dengan tepat. Kemudian murid dapat menganalisis dampak pemanasan global terhadap kehidupan melalui studi kasus dengan tepat, dan diharapkan murid dapat merancang aksi sederhana untuk mengurangi pemanasan global melalui diskusi dengan tepat. Nah, coba diperhatikan gambar berikut. Apa yang kita rasakan akhir-akhir ini? Apakah suhunya panas atau dingin? Panas Ya. Kalau suhunya panas kita akan merasa gerah. Nah, apakah ada yang tahu hubungan gambar ini dengan apa yang akan kita pelajari? Cuaca panas. Kemudian apalagi? Kipas-kipas karena gerah. Karena terkait dengan suhu bumi yang meningkat. Kemudian gambar selanjutnya. Nah, di sini terdapat tahun 1960 dan tahun 2024. Nah, coba dilihat kenaikan suhu global di tahun 1960 dan 2024 itu bagaimana? Mengalami peningkatan yang drastis ya, di mana pada tahun 1960 suhu global itu mengalami kenaikan sebesar 0,27 derajat, sedangkan di tahun 2024 kenaikannya sampai 1,6 derajat Celcius. Nah, ini menandakan bahwa suhu bumi semakin lama semakin tinggi, meningkat atau tinggi. Selanjutnya, baik, saya akan menunjuk salah satu anak ya untuk memperagakan terkait dengan analogi dari pemanasan global. Apakah ada yang mau maju? Baik, silahkan Mbak Nian bisa maju.
Kita gimana Bu? Baik, sebentar. Nah, di sini Bu Indah membawa jas hujan. Nah, bayangkan saja kita berada di suatu tempat yang cuacanya sangat panas. Misalkan kita berada di Tugu Muda. Panas banget. Nah, ketika Mbak Nian berada di Tugu Muda kemudian mengenakan jas hujan, silakan dipakai. Sudah ya, sudah dipakai. Sangat tertutup. Ya. Apa yang dirasakan Mbak Nian? Ini kalau nggak hujan panas banget Bu di Tugu Muda. Coba ketika Mbak Nian berada di suhu yang sangat panas, maka keringatnya itu akan bisa keluar tidak? Enggak Bu, kayak di dalam sini semua. Jadinya sangat gerah ya. Iya. Coba dilepas. Tangannya kelihatan. Panas sekali ya sepertinya. Alhamdulillah kayak ini. Baik. Nah, setelah dilepas apa yang dirasakan? Apakah lebih baik? Lebih dingin. Nah, bisa bentuk kembali Mbak Nian, terima kasih ya. Baik. Nah, tadi yang sudah dipraktikkan oleh Mbak Nian itu adalah perumpamaan atau analogi dari pemanasan global yang diakibatkan oleh efek rumah kaca. Nah, untuk hubungan dari pemanasan global dan efek rumah kaca nanti anak-anak akan berdiskusi secara berkelompok. Nah, untuk kelompoknya seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya terkait dengan tes diagnostik ya. Nanti kelompoknya sesuai dengan tes diagnostik berdasarkan gaya belajarnya. Di sini Bu Indah akan membagi menjadi 3 kelompok. Kemudian anak-anak harus mengisi LKM yang ada di sini. Di sini terdapat beberapa pertanyaan. Nah, dalam proses diskusi anak-anak diharapkan dapat aktif dalam mengisi LKM maupun dalam bertanya. Kemudian apabila masih terdapat hal-hal yang perlu ditanyakan bisa langsung ditanyakan pada saya. Kemudian selanjutnya jika sudah selesai mengisi LKM ini, maka hasil diskusinya dapat dituangkan dalam bentuk poster atau infografis. Nah, untuk posternya bisa ditulis tangan, bisa bisa secara digital. Baik. Nanti ketika sudah selesai membuat poster, anak-anak harus melakukan gallery walk. Nah, di dalam gallery walk nanti anak-anak harus mengunjungi masing-masing kelompok. Nah, di dalam gallery walk juga anak-anak harus aktif bertanya kepada kelompok yang kalian kunjungi. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Baik, silahkan perwakilan kelompok bisa mengambil LKPD. Jangan lupa ditulis nama dan anggota kelompoknya ya. Tubuhnya kepanasan Bu. Ini meleleh Karena ini efek dari panas global. Nah, pemanasan global. ini pakai HP berarti ya Bu. Ya, boleh memakai HP untuk membantu scan barcode. HP-nya jangan dipakai untuk membuka yang lain ya. Ya Bu. Ini HP-nya lemot. Wifi-nya tidak bisa. Intinya nggak bisa, Mbak Arvina bisa membantu memberikan hotspot. Ayo Mbak Nabila membuka apa? Ini videonya iklan. Oh, ada iklan. Ada iklannya. Iya.
Posternya sudah jadi ya? Sudah Bu. Iya, Bu. Ini ada mataharinya. Kasih hati Bu. 10. Oke Bu. Ini posternya juga sudah jadi ya Mbak? Udah Bu, ini barusan tadi edit Bu. Tepat sekali ya. Iya. Sebelumnya sudah belajar di Itu sudah selesai semuanya? Sudah. Posternya sudah jadi? Sudah. Baik, silakan dipersiapkan posternya. Kita akan melakukan gallery walk. Silakan bisa berdiri, kemudian posternya dibawa, kemudian dipresentasikan pada kelompok yang di sini saja. Oh, bagusan punya aku ya. Gak apa-apa, semuanya bagus kok. itu lihat situ dulu. Iya, Silakan dipresentasikan secara singkat saja terkait dengan hasil pengerjaan. punya aku. Ini Anaknya retak. Apa? Ini apa? Anaknya retak. Ini penyebabnya. Ini tentang pemanasan global, ada pengertiannya. Itu ketika suhu bumi naik, kayak kita gara itu sudah terjadi pemanasan global. Terus penyebabnya itu ada suhu bumi naik, hujan tidak menentu, kayak perubahan iklim, kemudian kebakaran hutan dan udara yang kotor. Terus ini dampaknya, kalau suhu buminya naik, es di kutubnya mencair. Kalau nanti ini mencair, habitat beruang kutubnya rusak karena tempat tinggalnya udah nggak ada. Terus bisa banjir sama kesehatan terganggu. Iya. Contohnya is kalau udara kotor, kita kan nafas nanti kena debu. nggak boleh. Jadi makanya Terus ini cara mengatasi pemanasan globalnya. Kamu tuh bisa menanam pohon dan menjaga hutan. Kamu kalau ngecas itu harus dicabut, jangan scroll sambil dicas HP-nya karena itu butuh energi yang besar. Itu bisa memicu terjadinya pemanasan global. Terus kamu harus ini kalau pergi-pergi diusahakan naik BRT. Itu kan terlihat berpolusi. Tapi sekarang kita punya BRT yang itu pakai listrik yang lebih aman. Ini di Semarang ini loh, ada loh barusan kemarin baru launching. Terus mengurangi sampah plastik. kemudian nggak boleh membakar sampah, menggunakan energi ramah lingkungan. Kamu tahu nggak energi ramah lingkungan itu apa? Nah, tanya energi ramah lingkungan. Terus habis itu kamu bisa pakai energi yang ramah lingkungan. Kamu udah baca-baca materi yang habis pemanasan global ini belum? Belum. Nah itu nanti ada ya Bu ya di materi itu ya Bu. Kita bahas di pertemuan selanjutnya terkait dengan energi ramah lingkungan. Gimana dia ditanyakan nggak? Sudah cukup sih. Sudah jelas? Iya, karena Ini yang buat aku suka gambar, jadi desainnya bisa. Nah, ayo kita liatin punya kita. ya mana sih punya kamu? Kita ada bunyinya. tampilnya udah. Iya. Ini Silakan dipresentasikan ini juga singkat saja. Tentang pemanasan global. Iya, sama sih. Bedanya apa dari ini? Sama. Jadi ini ada gasnya. Oh dia solusinya beda Iya, loh sama punya solusinya. kita. Nah, ini kan kita lebih ke efek rumah kaca di bagian pemanasan global. Nah, jadi efek rumah kaca itu bumi kita tuh seperti ada lapisannya terperangkap. Oh jadi tadi kayak faktoringan pakai jas hujan itu ya? Betul. Nah, tadi di atas ini itu ada gas-gasnya, itu ada CO2, CH4, NO2, CH4, CFC. CFC itu dari AC ya. Berarti harusnya kita pakai AC apa enggak? Boleh, tapi jangan terlalu sering-sering. Dibatasi. CFC itu kayak gimana? Kok aku tahunya CFC itu ayam? CFC. Itu adalah CFC ada ayam. dijelasin sama Bu Winda. Dijelasin ya Bu ya. Itu dihasilkan sama AC ya Bu ya. Jadi penggunaan Kayak AC. gitu. Nah,
Nah, makanya ini ada berdampaknya dari suhu naik, terus ada hutan berkurang, banjir, serta kerusakan tanah gitu. Kok bisa penebangan hutan itu bisa mengakibatkan banjir? Kenapa? Karena pohonnya udah nggak ada, Akarnya udah nggak ada. Fungsi akar itu untuk menahan tanah agar tidak longsor. Oke, terus kok punya kalian. Ya. Terus yang beda apa ini solusinya dari punya aku? Ini kita mengurangi plastik juga. Sama berarti ya intinya. Iya, kita mengelola Ini sampah pakai 3R. Iya. Reuse, 3R itu apa? Reduce, recycle. Nah, ini juga gambarnya ya. Iya. Menurut kalian dapat kabar kayak gini dari mana toh? Dari Canva. Silahkan bisa kembali ke tempat duduknya. Terima kasih sudah aktif ya dalam kalian vlog. Sama-sama Bu. Ini dikumpulkan apa tidak, Bu? Ya, dikumpulkannya nanti Hasilnya. setelah kita refleksi ya. Baik. Di sini Bu Winda akan menjelaskan terkait dengan pemanasan global. Nah, pemanasan global terjadi karena peningkatan gas rumah kaca di atmosfer seperti karbon dioksida atau CO2, kemudian ada gas metana dan nitrogen oksida. Nah, di sini ada tulisan gas rumah kaca. Nah, ketika kalian mendengar kata rumah kaca itu, di pikiran kalian apa? Rumahnya Rumahnya itu banyak kacanya. ya. Bukan seperti itu ya. Nah, rumah kaca itu seperti gambar berikut, di mana di sini itu ada atmosfer bumi. Nah, matahari memancarkan panas. Nah, sebagian itu akan dipantulkan kembali ke luar angkasa dan sebagian lagi akan diserap oleh bumi. Nah, panas matahari ini digunakan oleh tumbuhan, manusia, dan hewan untuk membantu dalam melakukan aktivitasnya. Nah, setelah digunakan, panas bumi ini akan dikeluarkan kembali, harus dipantulkan kembali ke luar angkasa dalam bentuk radiasi inframerah. Tetapi di dalam bumi ini terdapat banyak aktivitas seperti perusakan hutan, kemudian ada penggunaan kendaraan bermotor atau mobil, kemudian ada ini apa? Asap industri, kemudian CFC. Nah, aktivitas tersebut itu menimbulkan gas-gas rumah kaca seperti CO2. Di sini kan hutannya kebakaran. Jika hutannya terbakar, maka tidak ada penyerapan CO2, sehingga CO2 semakin banyak ya di bumi. Kemudian pembakaran hutan dan aktivitas industri juga menghasilkan gas metana. Nah, gas-gas ini itu akan berkumpul di atmosfer bumi. Nah, jika gas-gas tersebut berkumpul di atmosfer bumi, maka panas yang seharusnya dikeluarkan dia akan terperangkap. Sehingga ketika semakin banyak panas bumi yang terperangkap, maka suhu bumi bagaimana? Suhu bumi meningkat dan cuacanya panas. Kemudian jika efek rumah kaca ini berlangsung secara terus-menerus, apa yang akan terjadi? Manusia, hewan, dan tumbuhan akan terganggu tidak? Terganggu ya. Nah, selanjutnya penyebab dan dampak pemanasan global. Yang pertama, pembakaran bahan bakar fosil. Nah, pembakaran bahan bakar fosil itu menghasilkan emisi gas karbon dioksida atau CO2. Nah, karbon dioksida ini merupakan gas rumah kaca ya, sehingga akan menimbulkan pemanasan global. Kemudian deforestasi atau penebangan hutan.
ketika semakin banyak hutan yang ditebang maka tidak ada penyerapan karbon dioksida, sehingga kapasitas karbon dioksida juga akan semakin banyak dan berpotensi menimbulkan bencana lain. pemanasan global. Selanjutnya limbah industri. Di limbah industri juga menghasilkan gas berupa CO2 dan metana. Nah, ini juga penyumbang dari gas rumah kaca. Kemudian limbah rumah tangga menghasilkan gas metana. Kenapa limbah rumah tangga itu menghasilkan gas metana? Karena sampah organik. Ya, sampah organik ya, limbah rumah tangga. Nah, biasanya sampah organik itu kan terurai ya, bisa terurai di tanah. Akan tetapi proses penguraiannya itu membutuhkan bakteri metanogen yang menghasilkan gas metana sebagai penyumbang dari gas rumah kaca. Nah, jika hal tersebut terus-menerus terjadi, maka gas metana akan semakin meningkat. Kemudian, nah di sini ada pertanian dan peternakan. Nah, di peternakan sendawa sapi menghasilkan gas metana. Nah, sapi itu makannya rumput dan rumput dan daun. Nah, di dalam perut sapi ini, rumput dan daun itu sulit untuk dicerna, sehingga membutuhkan bakteri atau mikroorganisme berupa metanogen. Nah, metanogen ini membantu dalam proses penguraian rumput dan daun. Akan tetapi, ketika dia membantu, dia akan menghasilkan gas metana sebagai penyumbang gas rumah kaca. Akan tetapi, sebagian besar gas metana itu dihasilkan dari sendawa sapi sebesar kurang lebih 80%. Nah, ada yang mengatakan juga di kotoran sapi juga mengandung gas metana, tetapi jumlahnya lebih sedikit, sekitar 10-15%. Kemudian di pertanian, pupuk yang mengandung nitrogen menghasilkan gas nitrogen oksida yang merupakan gas rumah kaca. Ayo Mbak Nian, fokus ya. Kemudian menipisnya lapisan ozon. Nah, di lapisan ozon ini, lapisan ozon ini merupakan lapisan yang ada di atmosfer ya. Lapisan ozon melindungi bumi dari bahayanya sinar ultraviolet yang dihasilkan oleh matahari. Ketika lapisan ozon menipis, maka semakin banyak energi matahari yang akan masuk ke bumi, sehingga bumi akan semakin panas atau suhunya meningkat. Selanjutnya, pencegahan pemanasan global. Yang pertama, dengan melakukan konservasi lingkungan. Yang dilakukan apa saja, yaitu penanaman pohon dan penghijauan. Kemudian memakai energi alternatif untuk mengurangi bahan bakar fosil. Nah, bahan bakar fosil tadi menghasilkan gas apa? Karbon dioksida. Nah, kemudian metana. Selanjutnya, melakukan efisiensi energi dengan mengembangkan biogas. Nah, untuk biogas kita akan bahas di pertemuan selanjutnya di materi krisis energi. Kemudian melakukan edukasi mengenai pemanasan global secara eksternal dan internal. Jadi sampai di sini apakah masih ada yang perlu ditanyakan atau sudah paham? Sudah paham semua ya. Baik. Untuk kesimpulannya, kesimpulan pembelajaran hari ini, apakah ada yang mau menyampaikan? Silakan Mbak Alina, bisa bertanya. Ibu, jadi pertemuan kali ini kita tuh membahas tentang pemanasan global, yang mana pemanasan global itu keadaan di mana suhu bumi itu terus mengalami peningkatan dikarenakan tadi beberapa
penyebab, salah satunya misalnya ada gas karbon dioksida, kemudian metana dan yang lain-lainnya tadi itu dipengaruhi oleh beberapa aktivitas manusia. Dan juga tadi metana itu disebutkan bisa jadi dari hewan, contohnya tadi termasuknya salah satunya kotoran sapi. Terus penyebab dari pemanasan global itu karena suhu bumi tadi naik sehingga dampaknya salah satunya es di kutub mencair yang mana nanti menyebabkan habitat dari hewan itu bisa rusak. Contohnya ini ya, beruang di kutub. Terus selain itu juga udara kotor yang kualitasnya nggak bagus itu nanti bisa menyebabkan berbagai penyakit, salah satunya yang berkaitan dengan ispa. Sudah? Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Mbak Alvina sudah menyampaikan kesimpulan hari ini. Untuk selanjutnya kita akan melakukan kuis. Nah, Bu Winda ingin menguji pemahaman anak-anak apakah benar-benar sudah paham terkait dengan materi pemanasan global. Silahkan diakses konten kuis. Silakan bisa menuliskan di Google Chrome yaitu bluecode.com, kemudian join a game. Untuk kodenya 3141180. Bisa dilihat di sini ya. Apakah ada yang merasa kesulitan bergabung? Belum Bu. Bergabung semua ya? Sudah. Baik, mulai. Silakan dijawab soalnya. Dibaca dengan sungguh-sungguh ya. Masih muter-muter Soalnya Bu. cuma 6 sebentar. Look up. Oh. Kalian harus memancing pertanyaan ya. Oh, mancing sendiri. Iya. Oh. Nanti soalnya keluar. Oh. Selamat untuk Mbak Nia, Mbak Nabila dan Mbak Alvina. Ini soalnya sudah bagus semua ya. Jadi anak-anak sudah paham terkait dengan materi pemanasan global. Nah, selanjutnya bisa ditaruh dulu HP-nya. Oke Bu. Kita akan melakukan refleksi pembelajaran. Nah, silahkan anak-anak bisa menyebutkan terkait dengan apa saja yang dipelajari hari ini, kemudian kesulitannya apa saja, dan cara menghadapi kesulitan tersebut itu. Apakah ada yang mau menyampaikan? Mbak Endah mungkin bisa menyampaikan. Pelajaran hari ini cukup menyenangkan, tadi sudah diskusi dengan teman-teman. Cuma mungkin untuk membuat medianya tadi menggunakan Canva, kadang saya harus belajar fitur-fiturnya lebih dulu, tapi bisa karena dibantu dengan teman. Ya. Baik, terima kasih Mbak Endah. Apakah yang lain ada yang mau menyampaikan lagi? Saya Bu. Silakan Mbak Nian. Tadi kan kita belajar mengenai pemanasan global. Nah, salah satunya itu ada rumah kaca.
Nah itu sebenarnya saya tidak tahu rumah kaca itu seperti apa. Di gambaran saya itu rumah yang berbentuk kaca. Banyak kacanya. Iya, nah setelah tadi dijelaskan melalui pembelajaran terus divisualkan melalui jaket bahwa rumah kaca itu tuh bukan rumah berbentuk kaca tapi adalah lapisan yang melapisi bumi begitu. Ini sudah paham. Baik, terima kasih Mbak Indra dan Mbak Nina. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar terkait dengan krisis energi. Jangan lupa dipersiapkan dengan baik, dibaca-baca terlebih dahulu bukunya. Anak-anak bisa membaca materi lewat YouTube ataupun di buku paket. Baik, sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Mbak Nabila bisa memimpin berdoa. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mbak Nabila. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini dengan baik. Terima kasih juga sudah berpartisipasi aktif dalam proses diskusi maupun dalam galeri pagi. Saya mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan baik secara perkataan maupun perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Anas dan teman-teman semuanya. Siap. Di sini saya akan menampilkan video metode kedua saya. Selanjutnya saya akan meminta Pak Anas maupun teman-teman semuanya untuk melakukan refleksi sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan video teaching saya selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Baiklah Ibu. Bisa berdiri hari ini? Alhamdulillah selesai. Apakah ada yang bisa masuk? Alhamdulillah semua ya. Baik. Alhamdulillah kita dapat berkumpul di pagi hari ini dalam belajar IPA dan belajar semua. Selanjutnya sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan salah satu bisa memberi doa atau saya tunjuk kepada Jadi seperti sebelumnya terkait dengan kesepakatan kelas yang telah kita buat, lingkungan belajar harus bersih dari kotoran dan sampah. Silakan anak-anak dilihat kanan kirinya, kemudian depan belakangnya. Jika masih ada sampah bisa dibuang dulu di tempat sampah. Lingkungan belajar yang bersih, maka kegiatan belajar akan berjalan dengan nyaman dan kesehatan lingkungan. Materi kesehatan lingkungan mencakup apa saja? Penyakit, sanitasi,
tahun 2024 kenaikannya sampai 1,6 derajat pertama semakin tinggi. Saya analogi dari pemanasan global. Berada di suatu tempat yang cuacanya sangat panas. Misalkan kita berada di Tugu Muda. Nah, ketika bagian dari Tugu Muda kemudian mengenakan jas hujan. Ini kalau nggak hujan panas banget begitu. Peluang nggak perlu kayak dari sini semua. Masalah yang dirasakan. Kalau yang pribadi lebih tinggi. Nah, bisa duduk terima kasih ya. Bagian itu adalah perumpamaan atau analogi dari pemanasan global yang diakibatkan oleh efek rumah kaca. Nah, untuk diskusi secara berkelompok, nah untuk kelompoknya seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya terkait dengan tes diagnostik ya. Nanti kelompoknya sesuai dengan tes diagnostik berdasarkan diagnosisnya. Di sini Bu Indah akan membagi menjadi 3 kelompok. Kemudian anak-anak harus mengisi LKM dalam mengisi masih terdapat hal-hal yang perlu ditanyakan bisa langsung ditanyakan. Apa hasil diskusinya infografis. Sudah selesai membuat poster, anak-anak harus melakukan galeri work. Nah, di dalam galeri work nanti anak-anak harus berkunjung mengunjungi masing-masing kelompok. Nah, di dalam galeri work juga anak-anak harus aktif bertanya kepada kelompok yang kalian kunjungi. Sampai di sini bisa dipahami? Ditulis nama memakai galeri untuk membantu scan barcode. Sampai melakukan galeri work, silakan bisa berdiri kemudian akan pada kelompok yang di sini saja. Pemeriksaan ini juga terus ini contohnya kalau sudah kedua musimnya bisa dapat anak sini cara mengatasi pemanasan globalnya. Kamu bisa menanam pohon jadi bisa sebagai pemimpin. Tapi sekarang kita punya BRT yang itu pakai listrik yang listrik. Saya diskusi pemanasan global ini loh. Kita hari tidak saja. Ini ke rumah kaca di juga. Nah, jadi rumah kaca itu bumi kita tuh seperti ada lapisannya. Oh, jadi dari kayak motornya pakai jas itu ya. C4, M2 kita sudah siap-siap nah itu sangat apa si akar itu stoknya tuh mulai prakteknya itu baik pemanasan global terjadi seperti karbon dioksida atau gas kemudian ada gas metana dan nitrogen oksida. Di sini ada tulisan gas rumah kaca. Nah, ketika
membantu dalam proses penguraian sama seperti perlindungan tes rumah kaca dan dari sendawa sapi sebesar kurang lebih 80%. Nah, ada yang mengatakan juga di kotoran sapi juga mengandung gas metana, tetapi jumlahnya lebih sedikit, sekitar 10-15% dari gas nitrogen ozon. Aku melindungi bumi dari bahayanya sinar ultraviolet A. Sehingga ini akan semakin panas. Yang dilakukan apa saja yaitu memakai energi, tentunya melakukan efisiensi energi dengan diperluasannya di materi basis energi. Kemudian melakukan edukasi mengenai pemanasan global secara eksternal dan internal. Di sini apakah masih ada yang perlu ditanyakan atau sudah paham? Menyampaikan. Jadi mana pemanasan global itu ada di mana suhu bumi itu terus mengalami peningkatan. Kalau produksi bumi dan sebenarnya salah satunya kotoran global tidak naik menyebabkan juga masih dalam kita sudah menyampaikan. Nah, dengan materi pemanasan global silakan diakses. Kalian harus memancing pertanyaannya. Memancing sendiri, iya. Nanti soalnya keluar. Menyebutkan terkait dengan apa saja yang dipelajari hari ini, kemudian kesulitannya apa saja, dan cara menghadapi kesulitan tersebut. Apakah ada yang mau menyampaikan? Mbak Enja mungkin bisa menyampaikan. Pelajaran hari ini mungkin tapi bisa kita belajar Mau menyampaikan lagi. Pengajaran seperti apa kita belajar itu rumah yang berbentukan yang visualkan melalui jaket bahwa rumah kaca itu tuh bukan rumah berbentuk kaca tapi adalah lapisan yang melapisi udara ini. Belajar lebih dahulu. Jangan lupa sebabnya kita akan belajar terkait dengan krisis energi. Jangan lupa dipersiapkan dengan baik, dibaca terlebih dahulu. Tentunya anak-anak bisa membaca dari sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita bersama benar-benar bisa memiliki doa. Jadi untuk yang belajar pada pagi hari ini kita berdoa dulu, berdoa dimulai. Terima kasih anak-anak sudah berpartisipasi aktif dalam proses diskusi maupun dalam pemerintahan, baik secara perkataan maupun tulisan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ditanggapi. Apanya yang ditanggapi? Ya, rekan-rekan. Saya Pak. Ya. Sebenarnya untuk micro teaching yang dilakukan Binda secara keseluruhan sudah bagus. Sesuai tahapan juga, mungkin bisa ditambahkan mungkin ice breaking-nya. Kemudian tadi gallery walk-nya juga sudah bagus. Dari dua kelompok itu topiknya berbeda, jadi mungkin bisa saling melengkapi informasi yang ingin disampaikan. Seperti itu, sudah cukup dari saya. Apa lagi? Apa aja? Yuk, apa lagi?
Apa Mbak Wida? Kira-kira Mbak Wida bisa komentari apa Mbak Wida? Ketika saya melakukan penguatan materi itu kurang literasi mulai Pada penguatan materi kurang literasi dengan dan mulai harusnya ya apa yang lebih bisa dimaksimalkan lagi misalnya. mungkin seperti ketika memberikan penguatan itu ada kayak seringan bertanya kepada guru dikaitkan dengan mungkin pada konteks dalam kehidupan sehari-hari. Ini masih sama dengan video yang satu atau tidak? Berbeda. Kalau kemarin di video yang satu yang menggunakan contoh ini siapa ya kemarin? Bedanya gimana bedanya? Mungkin izin menjawab ya Bapak. Mungkin bedanya saya ada praktikumnya. Untuk materi keseluruhan hampir mirip, tetapi saya tidak ada galeri wall gitu kemarin. Terus mungkin izin menambahkan sekalian ya Bapak. Ya. Mungkin sudah bagus urutannya, saya apresiasi untuk Winda. Tetapi mungkin penggunaan papan tulisnya bisa dimaksimalkan seperti itu. Sudah Bapak. Apalagi kalau di sekolah struktural mitra masih papan tulis masih ada atau tidak? Atau sudah? Masih. Masih. Iya. Masih ya? Masih. Bukan beli barang yang terbuang enggak ya? Pada kenyataannya papan tulis masih. Tapi penggunaannya tidak sesering zaman kita dulu sekolah gitu. Iya. Gitu ya. Gitu ya. Sekian video micro teaching dan refleksi saya. Terima kasih atas saran dan masukannya. Saya mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.